Kali ini kita akan menceritakan sebuah film aksi tentang seorang narapidana yang telah dikhianati saudaranya. Ia harus melakukan pertarungan hidup dan mati di penjara, melatih tubuhnya untuk bisa membalas dendam. Film ini dibintangi Scott Adkins, disutradarai oleh Jesse P. Johnson yang dirilis pada tahun 2019. Berawal ketika beberapa orang polisi membawa seorang tahanan bernama Ken Burgess untuk menemui ibunya yang sedang sakit. Namun nasib berkata lain. Dokter memberitahu kalau ibu Ken telah meninggal. Ken memohon untuk melihat jasad ibunya untuk yang terakhir kalinya. Ketika di dalam lift untuk perjalanan pulang ke penjara, Ken menghajar para polisi dan kabur dari sana. Ternyata Ken pergi ke sebuah bar. Akan tetapi dua orang penjaga menghadangnya. Tanpa basa-basi, Ken menghajar penjaga itu dan masuk ke sana. Di sini Ken memesan minuman dan mendengarkan pembicaraan beberapa orang tentang kakaknya bernama Lincoln. Kemudian pria bernama Mo menyuruh rekannya bernama Tun menceritakan kejadian yang menewaskan Rock. Tun menceritakan seolah-olah ia sendiri yang telah membunuh Rock. Anehnya, Ken malah tertawa mendengar semua itu. Ken mulai membuat suasana menjadi panas dan mengatakan kalau ia adalah teman Lincoln. Untungnya, pemilik bar bernama Batch menyuruh mereka semua berhenti membuat keributan. Saat Tun kembali bercerita, Ken sekali lagi menertawakannya dan mengatakan kalau Tun berbohong. Karena mereka tidak percaya, akhirnya Ken menceritakan semuanya. Pada saat itu, Tun bersama Rock sedang mengobrol. Kemudian ada seorang pria di tengah kegelapan memandangi mereka. Ketika Rock menghampirinya, pria itu langsung membunuhnya. Sedangkan Tun lari dengan ketakutan. Ternyata yang membunuh Rock adalah Ken sendiri. Oleh karena itu ia berani menceritakannya. Namun Tun masih menyangkalnya dan tiba-tiba dua penjaga masuk untuk menghajar Ken. Setelah Ken menghajar mereka, ia langsung mengeluarkan senjata dan menembakkannya sebagai peringatan. Mendengar suara tembakan, pria bernama Hyde keluar. Saat itu Hyde langsung menyadari kalau yang berada di depannya sekarang adalah Ken Burgess. Namun orang di sana terlihat shock mendengarnya. Ken memasukkan peluru di senjatanya. Namun salah satu teman Hyde nekat mendekat hingga Ken menembaknya di bagian kaki hingga remuk. Kemudian Mo memberitahu Hyde kalau Ken mengaku telah membunuh Rock. Namun Hyde menyebutnya pembohong. Sampai akhirnya Ken memperlihatkan potongan tangan milik Rock. Ken menyuruh Batch mempersiapkan bir karena ia akan bercerita panjang soal kehidupannya di penjara. Namun perkataan Batch seperti mengancamnya. Ken hanya mengingatkan Batch kalau ia yang memegang senjata. Buatkan saja jika tidak ingin terluka. Hyde bertanya, apakah penjara yang merubah Ken menjadi pembunuh berdarah dingin? Dengan lantang Ken mengatakan kalau Hyde dan Lincoln yang telah mengubahnya. Ken segera menyuruh Hyde untuk menghubungi Lincoln agar datang ke bar. Setelah itu Ken mulai menceritakan saat ia datang ke tempat Lincoln ingin meminjam uang untuk menjalankan bisnisnya. Namun sebagai saudara, Lincoln menolaknya karena ia tidak ingin menyakitinya jika Ken tidak bisa membayarnya. Ditambah Lincoln dan semua rekannya memang memiliki masalah dengan Ken. Itu semua karena Ken yang seorang petarung tidak mau mengalah dalam pertarungan sehingga mereka semua rugi puluhan ribu dolar. Saat Ken ingin pergi, Lincoln punya tawaran menarik. Jika Ken bersedia bekerja untuknya, ia akan meminjamkan sejumlah uang. Untuk detail pekerjaan, Lincoln menyuruh Ken menemui Hyde. Setelah menemui Hyde, Hyde juga membahas tentang kalah taruhan. Di sini Hyde menyuruhnya merampok seorang wanita karena Hyde menginginkan barang milik wanita itu. Namun sialnya, setelah melakukan pekerjaan dari Hyde, ia malah berakhir di penjara. Saat hari pertamanya di penjara, ia mengalami masalah. Ia harus bertarung melawan tahanan bernama Charles hingga gigi Ken remuk.
Untungnya, Ken dengan cepat diobati dan giginya sudah diganti. Setelah itu, Ken menemui ibunya yang menjenguk. Ken menanyakan tentang Lincoln, namun ibunya mengatakan kalau Lincoln punya masalahnya sendiri. Ken meminta ibunya membujuk Lincoln agar datang menemuinya di penjara. Malam harinya, Ken berlatih dengan kesal karena Lincoln tidak pernah datang menjenguknya. Esok harinya, sekali lagi Ken mendapat masalah karena bertarung. Padahal ia sudah menjelaskan semuanya, namun sipir malah menambah hukumannya. Setelah itu, Ken terus berlatih dan bertarung karena hukuman tidak berarti lagi baginya. Tetapi ia mendapat informasi setelah menghajar tahanan bernama Stretch kalau mereka dibayar Lincoln untuk membunuhnya. Ken marah mendengarnya. Ia memberitahu Hyde jika orang lain yang membunuhnya ia akan menerimanya. Namun ini tentang kakaknya sendiri yang ingin membunuhnya. Ken menceritakan saat ia bertarung di penjara, salah satu tahanan menyiramnya dengan napalm yang membuat wajahnya hancur. Ketika selesai diobati, sipir malah menambah 2 tahun lagi hukumannya. Dari saat itu, Ken tidak pernah peduli lagi dengan hukuman itu. Ia hanya fokus berlatih untuk menjadi kuat dan mengalahkan semua orang yang ingin membunuhnya. Ken terus bertarung, dan sipir terus menambah hukuman dan masuk kurungan isolasi. Setelah keluar dari ruang isolasi, ia terus kembali bertarung tanpa lelah, menghajar setiap orang yang mengincarnya. Setelah hari berkunjung, ibunya kembali menjenguk. Ken berniat memberitahunya tentang Lincoln, namun ibunya mengatakan kalau ia terkena kanker dan akan menjalani kemoterapi. Mendengar hal itu, Ken tidak jadi menceritakannya karena ia tidak ingin ibunya sedih. Hingga akhirnya, beberapa waktu berlalu ibunya telah meninggal. Hyde mengatakan dia ikut berduka cita mendengarnya. Kemudian, Mo bertanya bagaimana Ken bisa kabur. Ken kembali menceritakan saat ia menghajar polisi yang menjaganya di lift dan berhasil kabur, kemudian mendatangi bar tersebut. Hyde bertepuk tangan karena Ken bisa melakukannya. Setelah itu, Mo dan Tun pura-pura ingin kencing. Namun, Ken menyuruh mereka kencing di botol agar tidak kabur. Ken sengaja tidak membunuh mereka semua karena ia ingin menunggu Lincoln. Setelah menyuruh Hyde berlutut, Ken kembali menceritakan saat ia merampok wanita yang disuruh Hyde. Wanita itu terus mengejarnya hingga ditabrak mobil, dan Ken ditangkap polisi. Kemudian detektif bernama O'Hara menginterogasinya. Akan tetapi, O'Hara tidak peduli dengan pencuriannya. O'Hara menceritakan soal bisnis Lincoln yang membunuh banyak orang dan menyebabkan banyak anak kecil menjadi yatim piatu. Ia hanya menginginkan Ken menceritakan tentang kakaknya. Namun, Ken tidak menceritakannya karena memang ia tidak mengetahuinya. Setelah itu, anak buah O'Hara bernama Evans langsung menghajarnya. Saat ceritanya selesai, Lincoln bersama anak buahnya datang. Lincoln pura-pura senang dengan kebebasan adiknya. Akan tetapi, Ken tidak merasakan senang. Ken menyuruh mereka membuka celana karena ia tidak ingin ada senjata. Ken menceritakan banyak masalah yang mengancam nyawanya di penjara. Semua itu karena Lincoln membayar orang untuk menyingkirkannya. Kemudian, Lincoln memeriksa anak buahnya yang tertembak dan ternyata orang itu sudah tewas. Mo juga memberitahu kalau Ken telah membunuh Rock dan memenggal lengannya. Lincoln mencoba menenangkan Ken, namun Ken kembali menceritakan saat ia di penjara, menjalani ancaman maut selama 24 jam seminggu, hingga ia ditusuk 6 kali dan disiram napalm. Ken menunjuk mukanya sendiri dan menjelaskan setiap luka di wajahnya. Di sini mereka langsung berdebat karena Ken mengatakan Lincoln akan membunuhnya, sedangkan Lincoln berpikir kalau Ken membuka mulut tentang bisnisnya. Ken mencoba menjelaskan kalau Evans, seorang polisi kepercayaan Lincoln, telah berkhianat. Akan tetapi, Lincoln tidak mempercayainya. Ia meminta ponselnya dikembalikan untuk menghubungi Evans. Ken mengatakan ia tidak akan pernah lagi menjawab teleponnya, karena setelah Ken kabur, ia langsung menghampiri Evans dan menghajarnya hingga tewas.
Setelah itu, Lincoln menceritakan tentang ibunya. Ken terlihat sedih karena ia tidak bisa lagi menatap ibunya. Ken menyalahkan Lincoln atas semua kejadian ini karena Lincoln tidak pernah memikirkan ibu mereka. Lincoln menasihatinya agar Ken memulai hidup baru. Namun, Ken memberitahu tentang bagaimana orang-orang yang sudah dibunuh oleh Lincoln. Ken langsung memperlihatkan ponsel dan menceritakan tentang seorang akuntan bernama Stokes. Setelah berhasil kabur, orang pertama yang ia temui adalah Stokes. Ia meminta Stokes memperlihatkan semua catatan pembukuan rekening milik Lincoln. Ken meminta Stokes memindahkan semua uang Lincoln dan menyisakan $1.500. Dan ia berjanji tidak akan memburu Stokes dan keluarganya. Lincoln tidak percaya hingga Ken memperlihatkan foto sisa rekening Lincoln. Ken menceritakan itu semua tidak hanya untuk balas dendam. Ia melakukannya untuk menyelamatkan banyak orang karena kalau Lincoln mati, semua orang yang berhutang kepadanya akan selamat. Setiap orang dari 147 keluarga itu akan terbebas dari hutang mereka. Dan setelah itu kita menceritakan saat Ken berada di rumah sakit. Saat itu O'Hara meminta Ken menyerahkan Lincoln. Namun Ken hanya diam, tidak mengatakan apapun. Saat O'Hara ingin pergi, Ken mengatakan ia akan melakukannya, tapi dengan satu syarat. Ia harus menjenguk ibunya di rumah sakit. Dan O'Hara langsung menyetujuinya. Setelah itu, Ken berniat untuk menembak Lincoln. Namun, Lincoln mengatakan jika Ken menembaknya, anak buahnya akan membunuh Ken. Lincoln terus berbicara untuk mengecohnya, dan tiba-tiba, Bates memukul kepala Ken menggunakan botol. Saat itu juga, semua anak buah Lincoln langsung menyerangnya. Namun, Ken yang berlatih dengan pertarungan hidup dan mati di penjara, berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah melakukan pembantaian itu, Ken segera keluar karena masalahnya sudah selesai untuk membantu orang yang telah dibunuh Lincoln. Dengan memberikan semua uang milik Lincoln kepada keluarga yang telah dibunuh. Sedangkan $1.500 yang tersisa di akun Lincoln itu untuk Ken sendiri, digunakan sebagai biaya ganti giginya. Dan selanjutnya, film pun berakhir.